Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan mukjizat yang begitu banyak kepada sang nabi dan rasul tersebut. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul terakhir di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada sang nabi dan rasul terakhir tersebut berupa mukjizat yang begitu banyak. Dan di antara mukjizat yang banyak tersebut, Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Qur'an sebagai mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mukjizat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an yang sampai dengan hari ini kita lihat keberadaannya. Bahkan sampai dengan hari kiamat Al-Qur'an tersebut akan tetap ada. Oleh para ulama kita dikatakan bahwa segala sesuatu yang ia ada Al-Quran di dalamnya, maka sesuatu tersebut akan menjadi mulia karena Al-Quran tersebut. Dimulai dari Al-Quran adalah perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia, zat yang maha agung. Lalu kemudian Al-Quran itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Maka jadilah malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara seluruh malaikat-malaikat ciptaan Allah, menjadi pemimpin bagi seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Lalu kemudian Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lalu kemudian Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka jadilah malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia sepanjang tahun. Lalu kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Nabi kita Muhammad alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia di antara seluruh nabi dan rasul ciptaan Allah, yang menjadi pemimpin bagi seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Lalu melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran itu diajarkan
kepada umatnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik, umat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini. Maka siapa saja yang ia dekat dengan Al-Quran, kesehariannya tidak jauh dari Al-Quran, ia senantiasa membacanya, ia senantiasa mentadabburinya, ia senantiasa menghafalkannya, atau bahkan sampai mengajarkan kepada orang lain yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar seperti dia, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan muliakan ia kelak di akhirat ketika ia menjumpai Tuhannya Rabbul Alamin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang keutamaan Al-Quran tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah Al-Quran itu dan dia kemudian mendirikan salat, menjaga salat lima waktunya, ia menjaga salat lima waktunya tepat waktu, lalu kemudian ia mengeluarkan sebahagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dengan cara sirran wa alaniyah, dengan cara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur. Maka orang-orang inilah yang mengharapkan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, ia berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perniagaan yang lan tabur, kata Allah, perniagaan yang tiada kerugian di dalamnya. Berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kita dapati kerugian. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa lahirun bihi ma'as sakaratil kiramil bararah." Orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, ia mahir membaca Al-Quran, tepat tajwid dan hukum bacaannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, derajatnya akan diangkat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Al-Quran tersebut. Lalu kemudian lanjutan dari hadis tersebut, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'atta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Dan ada pula orang-orang yang ia belum bisa membaca Al-Quran, ia terbata-bata dalam membaca Al-Quran, namun dia dengan keyakinannya dan kesungguhannya tetap belajar, suatu saat nanti insya Allah dengan kesungguhannya dia atau lisannya akan sangat bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, seperti dengan orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama tadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan mendapatkan 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaan Al-Quran yang ia tahu bata-bata di dalamnya tetap juga diganjarkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan 2 ganjaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajrul qiraah wa ajrul al-ijtihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala membaca dan pahala atas kesungguhannya membaca Al-Quran tersebut, atas kesungguhannya tetap mempelajari Al-Quran tersebut, agar suatu saat nanti dia dengan keyakinannya lisannya akan sangat bisa membaca Al-Quran tersebut dengan baik dan benar, seperti orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama tadi. Pahala membaca, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pahala dari membaca Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang pahala membaca Al-Quran tersebut. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran ini, satu huruf dari Al-Quran
satu huruf yang ia baca dari Al-Quran ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baginya akan diberikan pahala satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dilipat gandakan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Baru saja kita membaca 3 huruf dari Al-Quran, kita telah mendapatkan 30 pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, para ulama kita mengatakan bahwa salah satu amalan yang kita ringan mengerjakannya, kita gampang mengerjakannya, kita mudah mengerjakannya, ia tidak terikat dengan waktu, tapi pahalanya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu banyak membaca Al-Quran, banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak mempelajari Al-Quran, banyak mentadabburi Al-Quran, atau bahkan sampai menghafalkannya, atau bahkan sampai mengajarkan kepada orang lain. Lalu di dalam hadis lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Inna Allaha yarfa'u bihadza kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah dengan Al-Quran ini akan mengangkat derajat suatu kaum. Sesungguhnya Allah dengan Al-Quran ini, Al-Quran yang kita baca setiap hari, akan mengangkat derajat suatu kaum. Dan dengan Al-Quran ini pula Allah Subhanahu Wa Taala akan menghinakan suatu kaum. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, siapa yang rajin membaca Al-Quran, siapa yang ia tiap hari membaca Al-Quran, maka ini adalah orang-orang yang akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang ia tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mentadabburi Al-Quran, bahkan hanya sekedar mendengarkannya pun yang tidak mau dengan Al-Quran, maka ini adalah orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan jemaah Jumat yang sama berbahagia, ia akan menjadi musuh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia akan menjadi musuh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ia tidak mau membaca Al-Quran. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran, qala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku, umatku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ia tidak hiraukan lagi, sebagai sesuatu yang ia tinggalkan. Ia tidak mau membaca Al-Quran itu, ia tidak mau mendekati Al-Quran itu, ia tidak mau mendengarkan Al-Quran itu. Maka sangat dikhawatirkan orang-orang yang jauh dari Al-Quran akan menjadi musuh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan ayat tersebut, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah wahai Muhammad, telah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa, dan cukuplah Tuhanmu sebagai menjadi pemberi petunjuk dan penolong bagi engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana bima ya'ikum min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.